Sebelum memulai ibadah, berikut adalah peraturan dalam beribadah. Selama beribadah, kita tidak boleh makan. Kalian bisa makan sebelum atau sesudah ibadah. Tidak boleh main atau ngobrol selama beribadah. Siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan, serta dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Demikian peraturan ibadah online hari ini. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Kita pejamkan mata kita lipat tangan kita. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh dalam keadaan sehat Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang sertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus tuntun kami sepanjang ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panjang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oh iya, hari ini kan hari Minggu. Kita mau ibadah sekolah Minggu. Jangan sampai telat yuk. Laskar Kristus siap? Siap. Hadap kanan, gerak. Maju, jalan. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Udah siap puji Tuhan? Laskar Kristus siap? Siap. Yang semangat ya. Kita mau katakan saya Laskar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan saya Laskar. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dos. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dos. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi katakan, tapi saya laskar Kristus. Yeay! Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Kita sekali lagi katakan, nothing is impossible. Yang semangat semuanya angkat tangannya di kepala. Boleh sambil loncat. Say, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Semuanya ke bawah. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Sambil loncat katakan, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Woo! I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you lompat. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, say I believe in you. I believe in you. I believe in you. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Boleh disiapin hatinya, kita mau sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu
sama-sama dari awal lagi adik-adik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama bilang bersamamu, bersamamu Bapa Yesus, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi bilang anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Adik-adik boleh dilipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati biar kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Howdy, perkenalkan, nama saya Syarif Fili. Saya bertugas untuk menjaga keamanan di kota ini. Saya sudah menjadi syarif berpuluh-puluh tahun, sehingga tidak ada satupun penjahat yang dapat lolos di hadapan saya. Karena saya dapat mengalahkan mereka dengan kekuatan saya sendiri, yaitu pistol saya. Kita dengar yuk suaranya. Nah, suara dari pistol saya membuat semua penjahat lari kocar-kacir. Nah, berarti di kota ini dijamin semuanya aman, bebas dari para penjahat. Tidak ada yang dapat mengalahkan saya. Karena itu, saya menjadi sangat terkenal. Dan semua orang hormat sama saya. Hey, Syarif.
Saya dengar kamu yang paling kuat di tempat tinggal ini. Kenalkan, saya Corona. Saya membawa virus yang paling ditakutkan. Bukan saja ditakutkan di tempat kamu tinggal, tapi seluruh dunia takut sama virus ini. Kamu bisa saya kalahkan kalau saya tiup virus ini ke muka kamu. Saya tiup ya virus ini ke muka kamu. Saya tiup sekarang. Jangan sampai kamu berani tiup virus itu ke muka saya. Iya kamu Corona. Aduh, hampir saja saya kenal sama si Corona yang bawa virus tadi. Tapi saya bisa melarikan diri. Aduh. Nakutin banget ya si Corona itu. Gimana nanti kalau kamu kena virus itu? Kamu bakal sakit. Terus kamu bakal diasingkan. Terus gimana kalau nggak sembuh? Ih, menakutkan ya. Kamu nggak akan bisa amanin kota ini. Kota ini jadi nggak aman. Dan akhirnya akan banyak sekali kejahatan. Kamu nggak bisa ngelawan karena kamu lemah tak berdaya. Kekuatan kamu hilang. Kamu jadi orang lemah. Ih, menakutkan sekali ya, Syarif. Kamu nakut-nakutin aku terus. Kamu enyah dari aku. Aduh, capek sekali. Musuh macam apa itu? Si Corona dan takut-takutin menyerang aku. Aku berhasil melarikan diri, tapi sampai kapan kayak begini? Howdy. Hei, kamu, Sheriff Willy. Katanya kamu paling terkenal ya, dan gak bisa dikalahin. Benar itu? Iya. Kamu itu Betul. buat aku gampang banget dikalahin. Aku cuma tinggal panggil teman-temanku tadi, si Corona dan Takutin, buat nyerang kamu. Udah beres. Aku yang jadi terkenal. Terus orang-orang akan suka sama aku dan gak akan suka sama kamu. Hei, kamu bodoh Willy. Kamu tidak bisa deket-deket sama aku. Aku harus melarikan diri. Musuh macam apa ini? Aku tidak bisa mengalahkan kalian. Aku harus melarikan diri. Aduh, kenapa aku jadi takut begini ya? Takut sama musuh-musuh itu ya? Kekuatanku dari senjata pun tidak bisa mengalahkan mereka. Aduh, nggak bisa kayak begini terus. Ada perahu. Aku lebih baik bersembunyi di situ. Dan berlayar, mereka tidak akan bisa menemukan aku. Akhirnya sampai juga di perahu dan aku bisa bersembunyi. Untuk sementara ini aku aman. Ih, apa ini? Buku apa? Oh, Alkitab. Aku jadi ingat, aku dulu punya buku ini. Tapi aku udah lama banget gak baca. Aku jadi ingat, mamaku dulu sering banget suruh aku untuk baca Alkitab. Karena dari Alkitab, aku jadi tahu Tuhan aku. Dan karena Dia adalah sumber kekuatan aku. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus.
Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Ternyata cerita Paulus yang di kapal tadi sama banget dengan yang aku alami. Badai besar yang melanda kapal dan membuat seisi kapal jadi ketakutan dan hilang harapan. Sama banget dengan yang aku alami. Aku pikir senjata yang aku andalkan ini bisa menyelamatkan aku dari para musuh. Ternyata tidak. Aku selalu mengandalkan kekuatan aku selama ini, ternyata bukan mengandalkan Tuhan. Aku harus bertobat. Tuhan Yesus, ampuni aku, karena selama ini aku selalu mengandalkan kekuatan aku. Saat ini ya Bapa, aku mau berdoa, aku berjanji, aku mau selalu mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah sumber kekuatan aku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada adik-adik. Ntar ya, kakak simpen dulu ya.
Papa mau simpan poni dulu. Kita ke sana. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik, kalian hebat semuanya. Kita ulang sekali lagi ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik, kakak yakin kalian semuanya udah hafal. Nah, jangan lupa diperkatakan terus ya. Sekarang siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita belajar untuk menjadi Paulus zaman now. Pertama, mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan artinya percaya. Jadi, kalau mengandalkan Tuhan artinya percaya 100% sama kekuatan Tuhan. Tuhan sudah berpesan lewat Rasul Paulus untuk tidak meneruskan perjalanan karena cuacanya akan sangat buruk dan akan membahayakan seluruh isi kapal sehingga mereka akan mengalami kerugian besar. Tetapi apa daya adik-adik, perwira Julius lebih percaya sama jurumudi. Sehingga perjalanan terus berlangsung. Awalnya cuacanya cerah, tetapi beberapa saat kemudian badai besar mulai melanda, sehingga kapal itu menjadi terombang-ambing dan sulit untuk dikendalikan. Nah, seisi kapal mulai ketakutan adik-adik. Mereka mulai berpikir bagaimana untuk bisa selamat. Nah, mereka mulai membuang-buang barang dengan harapan kapal itu lebih ringan dan bisa mudah dikendalikan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tapi apa daya adik-adik, badai besar itu pun belum juga berhenti. Pada akhirnya, perwira Julius yang awalnya percaya sama jurumudi, akhirnya dia bertobat dan mengikuti nasihat Rasul Paulus, sehingga seluruh kapal selamat. Yuk sama-sama adik-adik kita belajar untuk percaya sama Tuhan dan selalu mengikuti perkataan Tuhan. Bagaimana caranya kalau kita tahu perkataan Tuhan? Hanya dengan berdoa, baca Alkitab, dan menyembah Tuhan. Dekat dengan Tuhan sehingga kita tahu apa yang Tuhan katakan buat hidup kita. 2. Perkatakan firman Tuhan, karena dari situlah kekuatan kita. Dalam keadaan yang sangat mencekam dan penuh keputusasaan, Rasul Paulus masih berharap Tuhan akan selalu menolong mereka. Dan dia selalu mengucapkan hal-hal yang baik adik-adik. Ingat ya, tahun ini adalah tahun P. Jadi, apa yang keluar dari mulut kita haruslah hal-hal yang baik dan ucapkan berkat. Di Kisah Para Rasul 27 ayat 22, Rasul Paulus memberikan harapan kepada seisi kapal kalau mereka akan selamat. Itu memberikan kekuatan bagi mereka semua yang mendengarkan. Wah, adik-adik, berarti powerful sekali ya kata-kata yang kita katakan. Apalagi yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Yuk sama-sama adik-adik kita perkatakan power statement kita minggu ini. Kekuatanku datangnya dari Tuhan saja selama aku dekat dengannya. Sekali lagi ya, kekuatanku datangnya dari Tuhan saja selama aku dekat dengannya. Mari adik-adik kita berdoa. Mari adik-adik semua kita lipat tangan dan kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu percaya di dalam Engkau. Kami mau percaya dan mengikuti perkataan-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus, ubahkan kami hari demi hari supaya kami serupa dengan Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kuis. Yeay! Siapkan buku atau kertas dan pulpen ya. Soal untuk kelompok 1.
toddler, little blessing, dan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Temukan dua perbedaan antara kedua gambar di bawah ini. Soal untuk kelompok 2, sekolah minggu kelas besar, dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD. Periksalah pernyataan di bawah ini. Benar atau salah? Nomor 1, Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Benar atau salah? Nomor 2, Tuhan berpesan kepada Paulus untuk tidak meneruskan perjalanannya karena cuaca akan menjadi semakin buruk dan membahayakan seisi kapal. Benar atau salah? Nomor 3, mengandalkan Tuhan sama artinya dengan percaya kepada Tuhan 95%. Benar atau salah? Nomor 4, tahun 2020 adalah tahun P, sehingga kita harus memperkatakan hal-hal buruk dan ucapkanlah kutuk. Benar atau salah? Nomor 5, setibanya Rasul Paulus di Pulau Malta, ia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Benar atau salah? Selamat mengerjakan adik-adik. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah keadaan COVID-19 ini, kami anak-anak Tuhan masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19 dan krisis global ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dan jajaran menteri agar memimpin bangsa dengan penuh hikmat. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala Pembina Pendeta Miko Motora Harjo dan Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto Sika Putra diberikan nikmatan urapan yang baru dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persoalan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita orang yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.